Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ 701. Pada UAS mata kuliah Etika Bisnis kali ini saya akan membawakan sebuah analisis yang berjudul Dilema Efisiensi dan Kemanusiaan Audit Etika Bisnis PT Sritek, yaitu sebuah analisis mendalam mengenai PHK massal melalui kacamata etika bisnis, hukum, dan dampak sosial. Berikut adalah kronologis PHK Sritek dari Kemenaker. Yang pertama, Januari 2025 PHK oleh kurator kepada pekerja PT Bitratek Industri Semarang. Lalu 26 Februari 2025 pemberitahuan PHK oleh kurator kepada pekerja PT Sritek, PT Primayuda, PT Sinar Panjajaya, PT Bitratek. Dilanjutkan penandatanganan surat tidak menolak atau menerima PHK oleh pekerja. Lalu yang ketiga, pelaporan PHK Sritek oleh kurator kepada Disnaker Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian Disnaker Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan tanda bukti lapor PHK kepada Sritek. Lalu yang keempat, pada tanggal 1 Maret 2025 Sritek tutup Sritek Group tutup resmi dan ditutup. Yang terakhir, adapun pemenuhan hak-hak pekerja ialah memenuhi upah, pesangon, THR, manfaat JHT, manfaat JKP, dan manfaat JKN. Untuk kronologis beritanya bisa dibaca pada harian online CNBC Indonesia tanggal 11 Maret 2025. Baik, ringkasan eksekutif yang saya berikan adalah krisis finansial versus tanggung jawab moral. Subjeknya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek, yang merupakan salah satu raksasa tekstil terbesar di Indonesia yang menghadapi tekanan finansial berat. Lalu tindakannya melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawan untuk menekan biaya operasional dan menyelamatkan kelangsungan perusahaan. Dan konflik yang terjadi, keputusan bisnis ini berbenturan dengan hak pekerja. Isu utamanya bukan hanya pada PHK itu sendiri, melainkan pada proses yang dianggap mendadak, kurang transparan, dan masalah pemenuhan hak, yaitu pesangon dan BPJS. Lalu verdiknya, secara etika, keputusan bisnis yang legal belum tentu bermoral. Penyelamatan aset tidak boleh sepenuhnya mengorbankan martabat manusia. Lalu yang terjadi realitas di lapangan, yaitu kronologi dan keluhan. Ribuan pekerja terdampak PHK atau dirumahkan. Dari sisi lack of transparency, banyak pekerja mengaku tidak mendapatkan informasi sebelumnya. PHK dilakukan secara mendadak, melanggar ekspektasi komunikasi yang wajar. Lalu dari segi financial injury, terdapat laporan keterlambatan dan atau ketidakjelasan pembayaran hak-hak krusial, uang pesangon, upah terakhir, dan pencairan jaminan sosial ketenaga kerjaan atau BPJS. Lalu yang ketiga, the human cost. Banyak pekerja yang terdampak adalah mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Dampaknya langsung memukul kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup dasar. Lalu metodologi auditnya yaitu melalui 4 lensa etika untuk menilai apakah tindakan manajemen Sritek dapat dibenarkan. Kita bisa menggunakan 4 kerangka teori etika bisnis utama. Yang pertama, alertus, yaitu utilitarianisme. Apakah hasil akhirnya menyelamatkan perusahaan sepadan dengan penderitaan orang banyak? Lalu deontologi, apakah kewajiban dasar dan aturan hukum telah dipatuhi terlepas dari kondisi keuangan? Lalu teori hak, apakah hak asasi atau martabat pekerja dilanggar demi efisiensi? Dan yang keempat, teori stakeholder. Apakah beban krisis didistribusikan secara adil di mana di antara semua pemangku kepentingan? Analisis utilitarian atau penderitaan melebihi manfaat, di mana dari kesimpulan ini kita menganggapnya tidak etis. Meskipun tujuannya adalah kelangsungan bisnis, tindakan ini gagal secara utilitarian karena penderitaan atau pain yang dialami ribuan pekerja lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Catatan kritisnya yaitu keputusan ini hanya bisa dianggap etis jika disertai kompensasi yang adil atau upaya alternatif untuk meminimalkan penderitaan.
Dari analisis deontologi, kewajiban tidak gugur karena kerugian. Artinya, etika dinilai dari pemenuhan kewajiban atau duty, bukan hasil akhir. PHK tanpa pemenuhan hak dasar ada pelanggaran integritas. Fakta bahwa perusahaan sedang merugi tidak menghapus kewajiban deontologis mereka terhadap kontrak kerja yang sudah disepakati. Lalu dari teori hak, pelanggaran martabat dan rasa aman. Yang pertama, hak atas informasi, di mana PHK mendadak tanpa komunikasi jelas melanggar transparansi. Lalu hak atas rasa aman, ketidakpastian pesangon menciptakan ketakutan psikologis. Lalu hak atas upah layak, di mana penahanan gaji terakhir melanggar hak hidup dasar. Dampak psikologisnya yang terjadi adalah PHK yang dilakukan tanpa persiapan mental bagi pekerja berdampak pada stabilitas emosi keluarga pekerja, bukan hanya dompet mereka. Dari teori stakeholder, ketimbangan prioritas, dari analisisnya adalah manajemen Sritek berfokus pada penyelamatan bisnis atau financial capital, namun gagal mengelola kepentingan human capital. Dan strategi penyelaman bisnis yang mengabaikan nasib salah satu stakeholder kunci atau pekerja, dalam hal ini pekerja, adalah bentuk manajemen yang cacat secara etika. Dari ini dapat kita simpulkan dampak sistemiknya, yaitu dari reputasi hingga sosial, dari masyarakat. Dari dampak bisnisnya, reputasi menurun, risiko hukum, hilangnya kepercayaan investor, lalu munculnya pengangguran lokal meningkat, tekanan ekonomi daerah, isu kesehatan mental, dan efek riaknya. Efek riaknya itu seperti boykot produk, penurunan loyalitas, sentimen negatif pasar, pengangguran lokal meningkat, tekanan ekonomi daerah, isu kesehatan mental. Lalu saya akan merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, transparansi dan komunikasi. Artinya dari sisi kejujuran finansial, manajemen wajib menyampaikan kondisi keuangan secara jujur dan bertahap kepada karyawan. Lalu manajemen itu harus menggunakan dialog, bukan monolog. Artinya melibatkan serikat pekerja dalam diskusi solusi sebelum keputusan final diambil. Lalu adanya peringatan dini, sosialisasi jauh hari untuk memberikan waktu persiapan bagi para pekerja. Dalam ini kita simpulkan bahwa menghormati hak atas informasi dan martabat pekerja sebagai mitra. Lalu rekomendasi 2-nya yaitu keadilan finansial, di mana prioritas utamanya yaitu upah terakhir dan uang pesangon. Lalu strategi mitigasinya, yang pertama, skema pembayaran bertahap disepakati secara tertulis bersama para pekerja. Lalu yang kedua, jaminan sosial, pastikan akses BPJS tetap aktif selama masa transisi. Catatan utamanya yaitu tentang memenuhi kewajiban deontologis atau janji atau kontrak, dan meminimalkan penderitaan utilitarian. Rekomendasi ketiga yaitu alternatif sebelum vonis akhir, di mana PHK harus selalu menjadi last resort. Artinya dalam efisiensi operasional bisa melalui solusi seperti pengurangan jam kerja atau shift, dan untuk solidaritas manajemen bisa dengan potong gaji eksekutif. Lalu untuk exit, strategi sukarela, pensiun dini dengan insentif. PHK merupakan jalan yang terakhir. Rekomendasi keempat, pendampingan pasca PHK. Transisi dari memecat menjadi mengantarkan. Artinya yang pertama yaitu reskilling, mengadakan pelatihan keterampilan baru, lalu administrasi, surat rekomendasi dan klaim JHT, lalu kolaborasi, kerjasama pemerintah dan penyalur kerja, sehingga muncul peluang baru, di mana semua ini merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan atau CSR. Lalu apa yang dari ini kita bisa menyimpulkan etis, yaitu sustainability, butuh kemanusiaan, di mana kuncinya adalah legal belum tentu etis, celah hukum bukan pembenaran moral, risiko reputasi, dampak jangka panjang lebih mahal daripada biaya pesangon, dan strategi SIP-nya atau kode etik jangka panjang menjadikan etika sebagai inti strategi bisnis, bukan sekadar formalitas.
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa solusi etis atas isu PHK massal Solusi atas isu PHK massal bukan berarti mengorbankan kelangsungan bisnis, melainkan menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab kemanusiaan. Perusahaan yang mengedepankan etika memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.